Engkau Allah yang dahsyat buat setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami mau memuji dan memeningkan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan,
Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, dan Kau tetap Allah. Haleluya Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Kau lebih tahu setiap hidup kami ya Tuhan. Sebab Kau yang pulihkan hidup kami ya Tuhan Yesus. Setiap kami akan berserah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tak Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sebab Engkau penolong yang setia ya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tak Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Oh, haleluya. Shalom. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada hari ini yang saya beri tema janji Allah memberkati umatnya. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-8, dan Allah sanggup
melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Dalam Kejadian pasalnya yang pertama ayat yang ke-28 berkata, Allah memberkati mereka. Berkat adalah topik yang paling menarik dan selalu punya pusat perhatian bagi orang Kristen. Siapapun tidak ada yang akan menolak berkat dari Tuhan, karena berkat adalah sesuatu yang selalu ditunggu-tunggu dan diharapkan. Bagi orang percaya, berkat Tuhan adalah sesuatu yang pasti. Allah memiliki kerinduan yang besar untuk memberkati umatnya, baik secara rohani maupun secara jasmani. Namun ia tidak ingin umatnya memberhalakan berkat jasmani yang ia berikan. Itu sebabnya Tuhan mencurahkan berkat-Nya secara limpah hanya kepada umat-Nya yang kehidupannya tidak terikat kepada berkat jasmani. Hal ini dibuktikan dengan kebiasaan untuk memberikan persembahan dan termasuk dengan persepuluhan kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Ini merupakan kunci yang membuka pintu berkat Allah yang sudah diberikannya di dalam Yesus Kristus. Alkitab banyak berbicara tentang uang, lebih daripada yang lain. Contoh, lebih banyak ayat mengenai uang daripada ayat tentang surga dan neraka. Dari 38 perumpamaan yang Yesus katakan, 16 diantaranya mengenai tentang uang. Ada 300 ayat yang mengenai tentang doa, 500 ayat mengenai tentang iman, tetapi ada 2.350 lebih ayat yang berbicara mengenai tentang uang, harta, kekayaan, dan kepemilikan. Hal ini menyatakan bahwa Allah sangat peduli bagaimana ia harus memberkati anak-anaknya. Merujuk kepada 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-8 tadi di atas, menyatakan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ini menegaskan Dia Tuhan sebagai El Shaddai, dapat berarti Allah yang berkecukupan. Kata berkecukupan yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah autarkein, artinya berkecukupan. Namun terjemahan lain yang dipakai adalah contentment, artinya kesenangan, kepuasan hati, kesukaan. Dengan demikian, ayat tersebut Paulus ingin menegaskan bahwa Allah memang akan memuaskan hati dengan berkat-berkat-Nya, di mana kepenuhan dan ketulusan hati dalam memberi akan membuka kekuatan tersendiri dari Allah. Hebatnya lagi, dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama ayat yang ke-28 mengatakan bahwa Allah memberkati mereka. Sesudah Tuhan menciptakan manusia terdiri dari laki-laki, perempuan, menurut rupa dan gambarnya, maka Allah memberkati mereka. Ayat firman Tuhan di atas merupakan komitmen Allah supaya setiap ciptaannya, baik itu laki-laki dan perempuan, mendapat berkat dari Dia sebagai Allah. Nah, sepanjang bulan Februari ini, kita akan mengadakan buah sulung. Saya percaya kepada setiap kita pasti punya banyak kesaksian tentang buah sulung. Contoh, ada seorang jemaat kita mengatakan kepada saya memberikan buah sulung ketika saya mulai mengerti dan tahu akan janji Tuhan tentang memberi. Jangan heran kalau pemuda tersebut diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Ibu, bapak, saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah adalah Allah pribadi yang sanggup memberkati umatnya. Alkitab mengatakan prinsip tentang memberi dan menerima, menabur dan juga menuai.
Hal ini menunjukkan bahwa berkat yang Allah sediakan bagi orang yang suka memberi adalah sesuatu yang sifatnya pasti dan pasti digenapi oleh Allah. Banyak orang ingin menikmati hidup berkelimpahan dan diberkati, tapi dia tidak menerapkan pola hidup suka memberi seperti yang Tuhan kehendaki. Banyak juga orang Kristen yang mencoba untuk memberi, namun mengapa mereka juga belum menampakkan hasil seperti yang dia harapkan? Mengapa mereka seolah-olah tidak menuai sesudah menabur? Berkat Tuhan itu mengalir sesuai dengan kemampuan kita untuk menerimanya. Satu-satunya yang menghambat berkat Allah, ketidaksiapan kita untuk menerima berkat-berkatnya. Contoh, ketika bejana-bejana milik janda yang kita bisa lihat di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh, di sana disebutkan sesudah penuh dan tidak ada lagi bejana yang kosong, berhentilah minyak itu mengalir. Minyak milik janda itu berhenti mengalir ketika tidak ada lagi bejana yang kosong untuk menampungnya. Sesungguhnya Tuhan selalu menyediakan segala yang kita perlukan. Dan ketika kita sudah siap untuk menerima berkat yang lebih, maka berkat-berkat itu akan datang. Oleh karena itu, mari belajar menjadi orang yang suka memberi, bukan orang yang hanya mengharapkan untuk diberi. Adalah lebih berbahagia memberi daripada kita menerima. Inilah rahasia hidup diberkati. Saat kita memenuhi kebutuhan orang lain, Tuhan pasti akan memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua yang saya lihat di dalam firman Tuhan tadi, Allah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Dikatakan Mazmur 23 ayat yang pertama, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pada saat kita menerima Yesus Kristus Tuhan dan menjadikan Dia adalah gembala kita, maka kita tidak akan pernah kekurangan sesuatu apapun dalam hidup kita. Pernyataan ini menunjukkan hubungan yang berharga dan amat dekat antara orang percaya dengan Tuhan. Ini adalah pintu atau password atau kunci setiap kita untuk mengalami berkat Tuhan. Posisi gembala bagi kawanan domba itu bisa ada di depan, di tengah, bahkan di belakang. Gembala saat ia ada di depan, itu bisa menggambarkan gembala yang memimpin, menyediakan, mencukupkan apa yang menjadi keperluan dombanya. Gembala saat di tengah menggambarkan bagaimana ia hadir untuk memahami dan mengerti keunikan setiap dombanya. Gambaran gembala yang ada di belakang, itu artinya menggambarkan ia memberi dorongan dan dukungan, serta mencari domba yang tersesat. Oleh sebab itu, berdoalah dengan mengatakan dan menegaskan bahwa Tuhan adalah gembalaku, gembala bagi keuanganku. Artinya Tuhanlah yang memimpin, mendampingi, bahkan juga memulihkan keadaan keuangan kita. Tuhan yang berjalan di depan, memimpin dan mencukupkan kebutuhan hidup kita. Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan saudaraku. Dan Tuhan ada di belakang untuk mendukung dan memberi kekuatan kepada kita. Sehingga dengan posisi Dia sebagai Tuhan, yang di dalamnya kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala, maka kita tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Yang ketiga, apa sih kunci untuk mengalami berkat Tuhan? Yang pertama, mengutamakan Tuhan lebih dari berkat secara jasmani. Dikatakan oleh firman Tuhan,
Dalam Injil Matius 22 ayat yang ke-37 saya bacakan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Eric Lieder lahir dari Tianjin di China. Orang tuanya adalah seorang misionaris Skotlandia dan tinggal di asrama untuk putra-putri sebagai seorang misionaris di London. Eric sering disebut Flying Scotsman berkat prestasi luar biasanya dalam bidang olahraga. Ia mendapatkan Black Hat sebagai atlet terbaik di usianya, menjadi kapten tim persatuan kriket dan rugby, juga pelari tercepat di Skotlandia. Eric adalah orang Kristen yang taat. Ia sering terlibat dan menjadikan pembicara dalam acara-acara penginjilan. Pada Olimpiade musim panas tahun 1924 di Paris, Eric menolak untuk berlomba pada lari 100 meter karena lomba itu diadakan pada hari Minggu. Keputusan itu banyak disesalkan oleh pejabat olahraga Skotlandia. Tetapi Eric tetap pada pendiriannya. Pada hari Minggu itu, Eric memilih berkhotbah di sebuah gereja di Paris. Akibat keputusannya, ia dikecam media Inggris, dicemooh, dan dianggap tidak nasionalis. Eric dikritik dan dicap pengkhianat karena mengutamakan Tuhan lebih dari kepentingan negaranya. Lalu Eric memutuskan mengikuti lomba lari 200 meter dan 400 meter, lomba yang bukan spesialisnya. Para penonton tidak menjagokannya, tetapi Tuhan tidak mau berhutang. Eric memenangkan medali perunggu untuk 200 meter dan medali emas untuk berlomba lari 400 meter. Dan yang pasti, Eric memenangkan medali emas untuk hati yang mengutamakan Tuhan. Hati Eric mengutamakan Tuhan lebih daripada yang lain. Berbuah kemenangan yang menjawab olok-olokan dan cemoohan masyarakat. Raja Daud pun memperoleh kemenangan yang tidak pernah ada habisnya. Itu semua karena Tuhan mendapati hati Daud yang sempurna, yaitu hati yang sepenuhnya terpaut pada Allah. Sikap hati sangat menentukan bagaimana berkat dan mujizat besar Tuhan yang bisa terjadi dan kita alami dalam kehidupan kita. Minta Tuhan menjamak hati kita supaya kita mengutamakan Tuhan lebih daripada berkat-Nya. Yang kedua, tidak hidup dalam kekhawatiran. Bagi orang dunia, memiliki kekhawatiran adalah hal yang biasa atau sesuatu yang normal, namun tidak bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan menyatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 tadi. Kekhawatiran dalam hidup dialami oleh semua orang. Artinya baik orang yang percaya kepada Tuhan Yesus maupun yang tidak percaya. Perlu diketahui bahwa kekhawatiran adalah salah satu bentuk dari intimidasi setan atau iblis. Berbagai upaya yang dilakukan oleh iblis untuk melemahkan iman kita. Dan salah satunya yaitu melalui kekhawatiran ini. Ketika kita sedang khawatir, berarti kita sedang meragukan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Meragukan kuasa Tuhan sama artinya tidak percaya. Normalnya, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang bebas dari kekhawatiran karena kita memiliki Tuhan yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Sebagaimana disampaikan oleh Rasul Paulus, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kekhawatiran dalam hidup
sebenarnya selalu berkaitan dengan hal-hal yang setiap hari kita butuhkan. Beberapa penyebab yang membuat kita mengalami kekhawatiran dalam hidup kita. Seperti setiap orang berfokus pada masalah ekonomi. Kekhawatiran dalam hidup menurut Tuhan Yesus disebabkan karena kita selalu atau terlebih memikirkan tentang kebutuhan hidup kita sehari-hari. Di sini kita cenderung untuk menjadikan masalah ekonomi sebagai fokus hidup kita. Inilah yang pada akhirnya kita mengalami kekhawatiran dalam hidup kita. Kita hanya memikirkan hal-hal yang sifatnya sementara saja. Yang kedua, kita tidak berfokus kepada hal yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Kekhawatiran dalam hidup juga dipicu oleh karena kita salah menempatkan hal yang primer dan sekunder dalam hidup kita. Ada hal yang sebenarnya itu sebetulnya bukanlah hal yang primer, tetapi sekunder. Akibatnya kita mengalami kekhawatiran dalam hidup ini. Yang ketiga yang saya lihat dalam firman Tuhan ini, seharusnya kita menjadikan Tuhan dan kebenarannya sebagai kebutuhan primer. Kekhawatiran dalam hidup juga disebabkan oleh cara kita memperlakukan Allah dan kebenarannya dalam hidup kita. Bagi kita, masalah kebutuhan hidup sehari-hari itu hal yang paling utama. Sedangkan Allah dan kebenarannya kita jadikan hal yang sekunder atau hal yang kedua atau bukan prioritas. Inilah yang pada akhirnya kita mengalami kekhawatiran dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, jangan takut, teruslah bergerak. Jangan mundur, tetap kuat, jangan putus asa. Ayo maju, melangkah, sebab tidak ada perkara yang terlalu sukar bagi Tuhan. Karena itu, percayakan hidup kita secara penuh hanya kepadanya. Bagaimana kita bisa terbebas dari kekhawatiran? Kita harus mengambil suatu tindakan seperti yang Alkitab sampaikan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seperti yang dikatakan Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 tadi. Jadi kalau kita mencari, di dalamnya ada tindakan meminta. Kalau kita mencari, maka kita akan mendapat. Apabila kita mengetuk, maka pintu akan dibukakan bagi kita. Di akhir zaman ini, menanamkan kekhawatiran adalah agenda kerja iblis. Iblis sangat suka bila ada orang Kristen yang selalu khawatir setiap hari. Sebab bila seorang khawatir, hidupnya pasti tidak akan tenang. Tidak ada damai sejahtera. Sehingga mereka pun akan mengeluh dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Arahkan pandangan kepada Tuhan saja. Sebesar apapun masalah yang kita alami, tidak sebanding dengan besarnya kuasa Tuhan. Karena itu, jangan terpengaruh oleh situasi dan fakta yang ada. Ketika berhadapan dengan Goliat, Daud tidak khawatir sedikit pun. Karena ia tahu bahwa Tuhan menyertai di dalam hidupnya. Dan terbukti, Daud mampu mengalahkan Goliat. Seandainya Daud khawatir perkara besar tidak akan pernah terjadi. Yang ketiga, hidup dalam kerendahan hati, menghormati Tuhan. Alkitab mengatakan dalam Amsal pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kunci hidup sukses yang diberkati Tuhan adalah menempatkan kerendahan hati dan menghormati Tuhan sebagai syarat utamanya. Kerendahan hati atau proios memang erat kaitannya dengan penyerahan dan ketergantungan total kepada Tuhan. Bill Gothard, penulis buku ternama dari Illinois di Amerika, mengatakan, setiap pagi ia membiasakan diri, merendahkan dirinya dalam doa kepada Tuhan. Setiap pagi ia mengakui kelemahan dan ketidaklayakannya kepada Tuhan.
Bill Gothard berkata, bila saya tidak merendahkan diri, maka akan ada orang yang dengan senang hati akan merendahkan saya. Segala sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan-kebiasaan dalam hidup kita. Itulah yang disebut karakter kita. Bila kita membiasakan diri untuk hidup dalam kerendahan hati, maka lambat laun kita akan memiliki karakter kerendahan hati. Samudra yang luas memiliki dasar yang paling rendah, sehingga seluruh mata air secara sukarela mendatanginya. Begitu juga dengan pohon yang paling kokoh, pastilah semakin merendahkan akarnya untuk mencari sumber air agar tetap hidup. Seperti itulah bentuk kerendahan hati. Semakin kita merendahkan hati, maka akan semakin banyak berkat yang mendatangi kehidupan kita. Tidak semua orang mampu rendah hati. Tidak semua orang mampu bertahan menghadapi hinaan. Tidak semua orang bisa menerima dirinya ketika dikucilkan. Tidak semua orang mau menerima segala keburukan. Dengan kerendahan hati kita, artinya kita memenuhi segala sesuatu tanpa melukai perasaan orang lain. Berlian ibu bapak saudari tidak digali di atas gunung yang tinggi, namun digali di dalam kedalaman tanah. Kualitas hidup tidak dinilai dari segala kesombongan, namun dari sikap hidup yang mampu mengasihi sesama. Jadilah rendah hati bila ingin Tuhan menginginkan hidupmu. Kasihilah orang lain bila ingin Tuhan mengasihi saudara. Jadilah baik jika ingin menerima segala kebaikan dari Tuhan. Saya teringat satu peristiwa, yaitu seorang perempuan Yunani bangsa Sirofenia. Ia memohon merendahkan diri sedemikian rupa di hadapan Tuhan. Sekalipun ini disebut anjing, tidak membuatnya marah dan tersinggung. Saat ia meminta tolong kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Dan Kristus berkata demikian. Dalam Injil Markus pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-27 berkata demikian. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Luar biasa bukan? Yang keempat, hidup dalam kesatuan. Alkitab mengatakan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-133 ayat yang pertama dan juga ayat yang ketiga, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, sehingga kehidupan untuk selama-lamanya. Tidak semua yang baik itu indah. Dan tidak semua yang indah itu baik. Ada wanita yang baik tetapi tidak indah. Dan ada wanita yang indah tetapi tidak baik. Rumah yang baik belum tentu indah karena tidak dibangun oleh arsitek yang berpengalaman. Rumah yang indah belum tentu baik karena sering banjir. Kerukunan itu bukan hanya baik, tetapi juga indah. Kerukunan bukan hanya indah, tetapi juga baik. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara
diam bersama dengan rukun. Banyak hal yang tidak lagi indah kalau di rumah atau di gereja tidak ada kerukunan. Dan yang ada hanyalah percekcokan atau tidak ada yang tegur sapa antara anggota keluarga. Makanan yang enak tidak akan terasa enak kalau tidak ada kerukunan. Kasur yang empuk akan terasa keras kalau tidak ada kerukunan. Kondisi keluarga yang tidak rukun, ada kerukunan itu untuk tidak baik dan tidak indah. Kesatuan atau kerukunan ini digambarkan oleh pemazmur dengan dua metafora di dalam Mazmur 133 ayat yang kedua. Yang pertama, seperti minyak di kepala Harun. Seperti minyak yang baik di atas kepala Harun meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Minyak ini adalah minyak urapan untuk mengurapi Harun. Sebuah minyak yang khusus yang tidak boleh ditiru. Minyak ini adalah minyak eksklusif. Minyak kudus sebagai pengurapan dari Allah. Kesatuan itu harus turun dari Allah. Tidak bisa keluar dari kita. Sama seperti minyak yang mengurapi Harun. Berasal dari Allah. Dan kudus. Maka kesatuan itu juga berasal dari Allah. Dan kudus sifatnya. Karena Allah yang menyatukannya. Tuhanlah yang menjadi sumber kesatuan kita. Kesatuan kita sebagai orang-orang yang percaya adalah kesatuan yang berasal dari Tuhan. Berasal dari atas. Bukan kita yang membuat kesatuan itu. Kita berkumpul di dalam gereja bukan karena kita satu hobi. Yakni hobi menyanyi, maka kita berkumpul di gereja. Juga bukan karena kita satu hobi, suka makan. Maka kita berkumpul di gereja. Keberadaan kita sebagai gereja Tuhan berbeda dengan organisasi-organisasi lainnya. Tetapi kita berada dalam komunitas ini karena kita sudah disatukan oleh Kristus Yesus. Oleh satu Tuhan, satu baptisan, dan satu iman, semuanya kita peroleh dari atas, yaitu dari Allah Tritunggal sendiri. Kerukunan kita itu kudus, supranatural, dan merupakan pemberian Allah. Berasal dari atas, sama seperti minyak kudus yang mengurapi Imam Harun, yang mengalir ke kepala dan ke leher jubahnya. Kesatuan ini adalah kesatuan yang suci. Kerukunan yang suci ini jangan dirusak dengan ketidaksucian. Jangan dirusak dengan hubungan yang berdosa. Hubungan pria dan wanita di dalam gereja adalah hubungan yang kudus karena seperti minyak kudus yang dicurahkan ke kepala Harun. Kerukunan itu bersifat kudus, supranatural, berasal dari atas. Hanya di gereja saudara bisa menemukan persekutuan yang seperti ini. Dan hanya di dalam rumah tangga yang semuanya percaya kepada Kristus, saudara bisa menikmati persekutuan yang kudus, yang ilahi, yang berasal dari atas seperti ini. Kalau kita ingin menikmati lebih dalam lagi persekutuan yang seperti ini, kita mesti masuk lebih dalam lagi dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman kita. Misalnya, melalui kelompok-kelompok kecil, di mana kita bisa saling mendoakan dan menyatakan kasih Kristus tersebut. Dan kalau kita ingin menikmati persekutuan yang ilahi, yang kudus, yang dari atas seperti ini, kita mesti berdoa agar semua anggota keluarga kita diselamatkan oleh Tuhan. Kedua, kerukunan digambarkan seperti embun. Kerukunan bukan hanya seperti minyak yang turun dari kepala Harun, tetapi juga seperti embun dari Bukit Hermon yang turun ke gunung-gunung Sion. Hermon adalah gunung yang tertinggi di Israel. Gunung Hermon itu tingginya 10.000 kaki di atas permukaan laut, di mana di sana pasti banyak hujan, salju, bahkan embun. Gunung Hermon ini lokasinya
beberapa ratus mil dari utara Yerusalem. Embun dari Gunung Hermon tersebut mengalir dari tempat yang tinggi mencapai Gunung Sion yang lebih rendah. Kerukunan dari Allah digambarkan seperti itu, yakni bisa mencapai siapa saja termasuk keluarga kita. Kerukunan di gereja tidak hanya tinggal di bangku gereja saja. Kerukunan yang sejati akan dibawa turun ke tempat di mana kita berada saat ini. Kita membawa damai sejahtera Kristus itu dan membawa konsep kasih Kristus dimanapun kita berada. Kita membawa pola relasi Allah Tritunggal di dalam rumah kita masing-masing. Konsep kerukunan di dalam Alkitab yang kita bawa ke tempat kerja kita, ke rumah kita, ke jalan raya bahkan, akan membuat kerukunan itu seperti embun yang turun dari gunung yang tinggi. Kita sudah memiliki dasar potensi untuk menjadi pembawa damai. Kita hanya meneladani pola relasi Tritunggal saja untuk mewujudkan kerukunan itu dimanapun kita berada. Pola relasi Tritunggal adalah masing-masing pribadi tidak mementingkan diri sendiri. Masing-masing pribadi tidak memuliakan diri sendiri. Tetapi setiap pribadi Tritunggal mempermuliakan pribadi yang lain. Anak tidak memuliakan dirinya, melainkan memuliakan Bapaknya. Roh Kudus tidak menceritakan mengenai dirinya, melainkan menceritakan mengenai Kristus. Dan Bapa tidak memuliakan dirinya sendiri, melainkan memuliakan Kristus. Firman Tuhan dalam Ibrani pasalnya yang kelima, ayat yang kelima berbunyi demikian. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Akibat dari kerukunan adalah ketika Alkitab menuliskan bahwa kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Kemanakah itu? Ada yang menafsirkan bahwa itu di Sion. Tetapi ada juga yang menafsirkan bahwa tempat itu di mana Tuhan memerintahkan berkat bukan hanya di Sion, tetapi tempat di mana ada kerukunan di dalamnya. Pada sebuah tempat, baik itu di gereja, di rumah, ada kerukunan, maka Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya ke sana. Artinya, ketika umat Tuhan hidup dalam kerukunan, maka di sanalah berkat Tuhan akan mengalir. Yang terakhir, setia menaati firman-Nya. Di dalam Ulangan, saya nggak akan bacakan semuanya, Ulangan 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, Mazmur pertama ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik bukan menjadi turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Kesetiaan telah menjadi barang yang sangat langka. Apalagi di zaman di mana kita hidup hari ini. Jika ada sesuatu yang tidak berkenan di hati atau membuat kita kesulitan, dengan mudahnya kita beralih. Hari-hari ini dalam dunia sepak bola, ada banyak orang yang tidak setia. Dalam hitungan bulan ia bisa berpindah klub beberapa kali. Dan membatalkan perjanjian sepihak yang tentu sudah diatur terlebih dahulu dalam klausul pembelian pemain. Kalau itu tidak bisa dicapai, maka ia mulai bertingkah, tidak disiplin, atau buat ulah terlambat latihan, akibatnya ban kapten dicopot dari lengannya. Alih-alih ia memaksakan diri untuk pindah klub lain, karena faktor gaji yang lebih tinggi, atau karena bujukan klub lain, yang sekalipun gajinya lebih rendah dari klub yang ia terima dari klub lamanya. Namun tidak demikian dengan wanita yang bernama Faith Abiola. Faith Abiola. Semenjak awal menjalin hubungan dengan calon suaminya yang berstatus
ekonominya lebih rendah. Ia tahu hidupnya tidak akan mudah. Bahkan saat mereka hampir menikah, tunangannya mengaku Tuhan memberikan visi untuk membebaskan diri dari dunia dan berhenti bekerja. Faith Abiola percaya dan tetap menikahinya di tahun 1982. Meski banyak orang mendoakan agar Tuhan mencelikkan mata mereka, jemaat mereka sedikit dan mereka hampir tidak memiliki uang maupun makanan. Sekalipun Faith Abiola tidak pernah goyah. Padahal saat-saat itu, ia tidak tahu bahwa suaminya, Pastor David Ayadepo, akan mulai menggembalakan gereja Faith Tabernacle yang memiliki auditorium terbesar di dunia dengan kapasitas 50.000 orang pada tahun 1999 di Ota, Ogun State, Nigeria. Ia pun tidak mengira Tuhan akan memakainya untuk melengkapi tugas suaminya dengan melayani banyak keluarga, memotivasi para wanita dan anak-anak muda, serta menulis buku-buku inspirasional. Meski makin hari konsep kesetiaan makin tidak populer, kita harus tetap mengingat bahwa Tuhan itu adalah setia. Itu sebabnya Tuhan juga mencari orang yang setia. Ia pun tidak mengira Tuhan akan memakainya untuk melengkapi tugas suaminya dengan melayani banyak keluarga, memotivasi para wanita dan anak-anak muda, serta menulis buku-buku inspirasional. Di tengah berbagai keadaan yang menantang kesetiaan, jika kita bisa menjadi pribadi yang setia, maka Tuhan bisa membawa kita naik, mempromosikan kita sedemikian rupa. Mungkin saat ini kita sedang mengalami masalah dalam keluarga, masalah dalam hutang, masalah dalam pekerjaan, masalah di dalam kesehatan kita, maupun masalah hal yang lain tentunya. Tetapi mari kita mau belajar untuk tetap setia kepada Tuhan dan prosesnya sesulit apapun dalam hidup kita. Saat buah kesetiaan kita teruji di hadapan Tuhan, Dia pun akan mempercayakan kita pekerjaan kerajaannya untuk membangkitkan hati banyak orang dan membawa mereka kepada Tuhan. Inilah bagian kehormatan kita dalam kebangkitan rohani yang telah dikerjakannya dalam hidup kita masing-masing. Saya mendorong setiap kita agar tetap setia menaati firman-Nya, maka Tuhan akan memberkati kita dengan limpah. Sebagaimana yang dicatat dalam Ulangan 28 ayat pertama sampai ayat yang 6, maupun dalam Mazmur 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, ini menjadi bagian dalam hidup kita. Kesimpulan saya, mari kita lakukan semua apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita siapkan roti dan anggur untuk kita melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Mengingat karena kasih dan kebaikan Tuhan atas hidup kita semua. 2000 tahun yang lalu, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menderita, mati di kayu salib, untuk menebus dosa-dosa kita semua. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita masing-masing. Alkitab mengatakan demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu, ia mengucapkan syukur atasnya, seraya ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan bersama-sama roti yang ada di tangan kanan kita masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat anggur di tangan kanan kita masing-masing bersama-sama. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kali yang kedua. Mari kita akan minum anggur yang ada di tangan kanan kita masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang dahsyat, yang luar biasa. Terima kasih untuk pengampunan-Mu atas semua dosa-dosa kami. Terima kasih untuk tuntunan-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Lewat tubuh dan darah-Mu, kami boleh diperdamaikan dan sekaligus juga kami diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami masing-masing. Tuhan Allah menyertai, memberkati. Berkati anak-anak-Mu ketika mereka beribadah bersama-sama kami pada hari ini. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk rumah tangga mereka, rumah tangga yang terbaik. Yang memiliki masa depan di dalam pekerjaan, usaha, bisnis mereka. Diberkati oleh Tuhan seperti sebagaimana janji firman-Mu yang berkata, orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Kami pasti diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih ya Tuhan kepada setiap seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada hari ini. Mereka akan dipimpin, dituntun, disertai oleh Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berdoa. Kita semua yang percaya katakan, amin. 如今我全然相信，甚至在你凡事都可能，你的大能坚固我心，使我勇敢相信。 Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Kau lebih tahu setiap hidup kami ya Tuhan. Sebab Kau yang pulihkan hidup kami ya Tuhan Yesus. Setiap kami akan berserah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tak Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sebab Engkau penolong yang setia ya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tak Kau
Kau bersamaku, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Oh, haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bawa firman-Mu kepada setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Hamba-Mu telah berhenti menyampaikan firman-Mu. Aku berdoa Tuhan yang memimpin, menuntun, menguatkan iman percaya mereka. Kepada setiap mereka yang lemah hari-hari ini, mengalami masalah di dalam keuangan mereka, mengalami masalah dalam pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau berjanji melimpahkan berkat-Mu kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Engkau. Diberkati setiap jemaat yang mendengarkan firman Allah. Aku doakan mereka, biar mereka percaya akan janji firman Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan yang setia dan taat kepada perjanjiannya. Aku berdoa terjadi mujizat dalam setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai dalam bisnis mereka. Tuhan menyertai dalam pekerjaan mereka. Tuhan menyertai dalam kesehatan mereka. Tuhan menyertai dalam mendidik anak-anak mereka. Tuhan menyertai di dalam keluarga mereka. Apa saja yang mereka perbuat, buat itu berhasil ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami boleh menikmati firman-Mu yang hidup. Firman-Mu yang membangkitkan semangat kami untuk melihat kebenaran-Mu. Bahwa terlebih kami memberi. Pada saat kami memberi, Engkau akan melimpahkan dalam segala kelimpahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya hari ini, hari esok, hari yang akan datang, kami pasti diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.